Di sesi pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai teknik pengintegralan. Untuk soal pertama, bagian A, di sini ada integral x kuadrat dikali e berpangkat x dx. Bentuk integral ini merupakan integral parsial. Dimana saat kita mencari bentuk integral parsial, kita menggunakan rumus integral U dv sama dengan U dikali V dikurang integral V du. Dan prioritas pemilihan U-nya kita lihat dari kemunculan inverse, logaritma, aljabar, trigonometri, dan eksponen. Di sini bentuk aljabar dan bentuk eksponen. Jadi kita lihat prioritas kemunculannya yang menjadi U adalah x kuadrat. Kita turun dan untuk dv-nya sama dengan ex dx. Selanjutnya kita mencari komponen du dan v, di mana du merupakan turunan dari u. Berarti du sama dengan 2x dx. Dan untuk mencari v-nya, di sini kita punya dv yang merupakan turunan terhadap v. Karena turunan artinya menurunkan, kita ingin mencari v dengan cara kita mengintegralkan kedua ruas. Kita melakukan pengintegralan karena ini merupakan bentuk turunan, sedangkan integral artinya menaikkan. Jadi saat bertemu integral bertemu turunan, maka menghasilkan elemennya sendiri atau v. Jadi v-nya sama dengan ex. Kita bentuk integral parsialnya karena kita sudah mendapatkan semua komponen integral parsialnya. Jadi U dikali V, x kuadrat dikali ex, dikurang integral V du, yaitu integral ex dikali 2x dx. 2 di sini dapat kita keluarkan karena dia adalah konstanta, jadi x kuadrat dikali e berpangkat x dikurang 2 integral e berpangkat x dx. Nah, bentuk yang kotak merah ini, x dikali x dx ini, kita lakukan pengintegralan lagi karena belum selesai integralnya. Dimana kita lihat lagi prioritas kemunculan U-nya, jadi U-nya di sini sama dengan x turunannya atau du sama dengan dx. dv-nya adalah ex dx. Jadi kita integralkan kedua ruas, maka kita dapat v-nya sama dengan ex. Kita masukkan semua komponen-komponennya ke rumus integral parsial. Jadi x kuadrat dikali e berpangkat x dikurang 2 dalam kurung x dikali e berpangkat x atau u kali v dikurang integral v du atau ex dx. Nah, integral ex dx ini yaitu e berpangkat x. Jadi sekarang kita kali masuk duanya ini ke dalam kurungnya. Jadi kita dapatkan integral dari x kuadrat dikali e berpangkat x dx sama dengan x kuadrat dikali e berpangkat x dikurang 2x dikali e berpangkat x ditambah 2 kali e berpangkat x ditambah c. Selanjutnya soal nomor 1 bagian B. Di sini ada integral x dikali sin 3x dx. Kita lihat yang satu bentuk aljabar, satu bentuk trigonometri. Maka melihat kemunculan hilatenya atau prioritas pemilihan U-nya, kita memilih aljabar yang menjadi U.
Di sini jadi U sama dengan X, DU sama dengan DX. DV-nya adalah sin 3X. Nah, jadi kita lakukan pengintegralan untuk kedua ruas untuk mendapatkan V-nya. Jadi integral DV sama dengan integral sin 3X dx, di mana V sama dengan minus sepertiga cos 3X. Selanjutnya kita masukkan semua komponen-komponennya ke rumus integral parsial. Jadi U dikali V, X dikali minus sepertiga cos 3X dikali minus integral V du, yaitu minus sepertiga cos 3X dikali dx. Sepertiga yang dapat kita keluarkan ini minus sepertiganya, jadi positif sepertiga integral cos 3X. Kita bisa perbaiki bentuknya ini jadi minus sepertiga X dikali cos 3X ditambah sepertiga integral cos 3X dx. Jadi kita integralkan cos 3X dx-nya ini jadi minus sepertiga X dikali cos 3X ditambah sepertiga dikali integral cos 3X, yaitu sepertiga dikali sin 3X. Jadi kita dapatkan integral dari X dikali sin 3X dx, yaitu minus sepertiga X dikali cos 3X ditambah, kita akan masuk, ditambah 1/9 dikali sin 3X ditambah C. Jadi untuk nomor 1 kita menggunakan teknik pengintegralan integral parsial. Kita masuk ke soal nomor 2. Untuk bagian A, ada bentuk integral sin berpangkat 4 X dx, di mana bentuk untuk yang pertama ini merupakan integral trigonometri. Caranya kita lihat dulu terlebih dahulu pangkatnya. Di sini dia berpangkat 4, di mana bentuknya yaitu genap. Jadi cara pengerjaannya untuk integral trigonometri untuk yang berpangkat genap itu, kita ingat harus mengubah ke bentuk sin berpangkat 2 X sama dengan 1/2 1 dikurang cos 2X, atau sin berpangkat 2 N dikali X sama dengan 1/2 kali 1 dikurang cos N dikali 2X. Untuk cosnya, cos kuadrat X sama dengan 1/2 1 ditambah cos 2X. Begitupun untuk bentuk N-nya, jadi sin untuk cos berpangkat 2 N dikali X sama dengan 1/2 1 ditambah cos N dikali 2X, karena dia bentuk cos kuadrat. Yang ini jadi catatan untuk saat kita mengerjakan bentuk trigonometri yang berpangkat genap. Kemudian pegangan kita. Jadi di sini karena dia sin berpangkat 4, kita tuliskan menjadi integral sin berpangkat 2X berpangkat 2. Karena dari bentuk eksponen A berpangkat M dikali pangkat N. Hasilnya A M dikali N. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Dan kita punya catatan untuk pengerjaannya, yaitu sin berpangkat 2X, yaitu 1/2 dikali dalam kurung 1 dikurang cos 2X. Semuanya kita pangkatkan 2.
Jadi 1/2 berpangkat 2 dan 1 dikurang cos 2x berpangkat 2. 1/2 berpangkat 2-nya dapat kita keluarkan menjadi 1/4 integral 1 dikurang cos 2x berpangkat 2. Nah, selanjutnya bentuk yang ini kita jabarkan. Jadi 1 berpangkat 2, 1, 2 dikali minus cos 2x dikali 1, yaitu minus 2 cos 2x. Selanjutnya minus cos 2x berpangkat 2, yaitu positif cos berpangkat 2, 2x dx. Semua dx. Nah, selanjutnya kita kerjakan masing-masing pengintegralannya. 1/4-nya tetap di luar, jadi 1/4 dikali kurang besar integral dx dikurang 2-nya dapat dikeluarkan ini dari pengintegralan, jadi minus 2 integral cos 2x dx ditambah integral cos berpangkat 2, 2x dx. Kita lakukan pengintegralan masing-masing. Integral dx yaitu x, integral cos 2x yaitu 1/2 sin 2x dikali minus 2. Jadi ini bisa habis. Jadi sisa minus sin 2x. Nah, untuk integral cos berpangkat 2, 2x pangkatnya genap. Jadi kita gunakan ini. Ingat, cos berpangkat 2 nx sama dengan 1/2 1 ditambah cos n dikali 2x. Jadi bentuknya yaitu 1/2 kali dalam kurung 1 ditambah cos n-nya yaitu 2 kali 2x ditambah cos 4x. Jadi 1/2-nya ini kita keluarkan, kita dapatkan 1/2 integral 1 ditambah cos 4x dx. Kita keluarkan masing-masing, jadi integral dx ditambah integral cos 4x dx. Kita integralkan masing-masing dan kali masuk 1/2-nya. Jadi 1/2 dikali integral dx yaitu 1/2 x, dimana integral dari dx adalah x. 1/2 dikali integral cos 4x dx didapatkan 1/2 dikali 1/4 sin 4x, dimana 1/4 sin 4x adalah hasil dari integral cos 4x dx. Jadi untuk yang bagian dalam kita dapat x dikurang sin 2x ditambah 1/2x ditambah 1/2 dikali 1/4 sin 4x. Di sini ada yang bisa kita sederhanakan dengan cara menjumlahkannya, yang x ditambah 1/2x. Jadi 2 dikali 1, 2 ditambah 1. Jadi didapat 3/2x, atau kita lakukan operasi matematika seperti biasa untuk aljabar. Jadi kita dapat 3/2x dikurang sin 2x, 1/2 dikali 1/4 ditambah 1/8 sin 4x. Angka selanjutnya kita kali masuk 1/4-nya ke dalam. Jadi kita dapatkan integral dari sin berpangkat 4x dx yaitu 3/8x dikurang 1/4 sin 2x ditambah 1/32 sin 4x ditambah c. Di bagian B ini ada integral sin berpangkat 1/2x dikali cos berpangkat 3x dx. Di sini sinnya berpangkat genap dan cosnya berpangkat ganjil. Nah, untuk pangkat tertinggi adalah cos berpangkat 3x dx, di mana pangkatnya adalah ganjil. Untuk pengerjaan bentuk trigonometri yang ganjil, kita ingat bentuk dari identitas yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1.
Nah, bentuk dari cos berpangkat 3x ini kita akan pecah menjadi satu bentuk genap dan satu bentuk ganjil. Jadi, kita modifikasi bentuknya ini menjadi integral sin berpangkat 1/2x, buka kurung, cos berpangkat 2x dikali cos x, tutup kurung, dx. Merupakan ini adalah bentuk dari cos berpangkat 3x. Nah, yang bentuk genap di sini kita ubah menjadi bentuk identitas trigonometri. Jadi 1 dikurang sin kuadrat x. Dan saat kita menuliskan ini, kita tuliskan dari pangkat yang tertinggi. Jadi integral cos berpangkat 2x dikali sin berpangkat 1/2x dikali cos x. Dan tadi kita sudah ubah untuk cosnya mengikuti identitas trigonometri. Jadi seperti ini. Kita kali masuk yang di dalam kurung ini keluar. Jadi yang kita dapat jadi integral sin berpangkat 1/2x dikurang sin berpangkat 5/2x dikali cos x dx. Kita pisahkan pengerjaannya masing-masing. Jadi integral sin berpangkat 1/2x dikali cos x dx dikurang integral sin berpangkat 5/2x dikali cos x dx. Untuk memudahkan pengerjaan integral ini, kita lakukan permisalan. Jadi yang jadi U di sini yang berpangkat tinggi yaitu sin. U sama dengan sin x, du-nya sama dengan cos x dx. Jadi kita ganti integral U berpangkat 1/2 du dikurang integral U berpangkat 5/2 du. Kita lakukan pengintegralan, ingat untuk integral A berpangkat n dx. Jadi 1/n ditambah 1 A dikali pangkat n ditambah 1 dn. Jadi sama dengan 2/3 U berpangkat 3/2 dikurang 2/7 U berpangkat 7/2. Bentuk integralnya ini jangan lupa kita kembalikan ke permisalannya. Jadi integral dari sin berpangkat 1/2x dikali cos berpangkat 3x dx sama dengan 2/3 sin berpangkat 3/2x dikurang 2/7 sin berpangkat 7/2 ditambah c. Untuk nomor 3 di sini bagian A, integral dx per x kuadrat dikali akar 4 dikurang x kuadrat. Jadi nomor 3 ini bentuk teknik pengintegralan, integral substitusi trigonometri. Kita lihat untuk akar 4 dikurang x kuadrat ini kita bawa menjadi akar 2 kuadrat dikurang x kuadrat, ini mengikuti bentuk a kuadrat dikurang x kuadrat, dimana x sama dengan a sin theta. Jadi bentuk substitusi trigonometrinya yaitu x sama dengan 2 sin theta, turunannya yaitu dx sama dengan 2 cos theta d theta. X dan dx nya kita substitusi ke bentuk integral ini, jadi integral 2 cos theta d theta per dalam kurung 2 sin theta berpangkat 2 dikali akar 4 dikurang dalam kurung 2 sin theta berpangkat 2. Nah, selanjutnya kita jabarkan bentuk ini menjadi integral 2 cos theta per 4 sin kuadrat theta dikali akar 4 dikurang 4 sin kuadrat theta. Kita lanjutkan jadi integral 2 cos theta per 4 sin kuadrat theta dikali akar 4 dalam kurung 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah,
Di sini karena sama-sama memiliki rentang 4, jadi kita keluarkan. Bentuk akar 4 dikali 1 dikurang sin kuadrat theta ini kita jadikan akar 4 cos kuadrat theta, karena kita dapat tuliskan menjadi begini. Juga 2 cos theta dalam kurung berpangkat 2. Ini kita ubah karena kita bisa bawa ke bentuk identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Jadi kita dapat bentuknya begini. Jadi karena 2 cos theta berpangkat 2 dikali akar 2, kita habiskan menjadi 2 cos theta. Di sini kita dapat integral 2 cos theta per 4 sin kuadrat theta dikali 2 cos theta. 2 cos theta-nya habis, di bawah juga. Jadi dapat d theta per 4 sin kuadrat theta. Nah, 4-nya ini dapat kita keluarkan menjadi 1/4 integral 1 per sin kuadrat theta d theta. Catatannya untuk 1 per sin theta sama dengan cosecant theta. Jadi di sini kita ubah jadi 1/4 integral cosecant kuadrat theta d theta. Di mana integral dari cosecant kuadrat theta d theta yaitu minus kotangen theta. Jadi didapat sama dengan minus 1/4 kotangen theta. Untuk mencari nilai dari kotangen theta, tadi kita punya X sama dengan 2 sin theta. Jadi kita pindahkan 2-nya ini ke ruas kanan menjadi sin theta sama dengan X per 2. Dengan bantuan segitiga, kita akan mencari bentuk trigonometri lainnya, dimana sin adalah depan per miring. Jadi X per 2 sampingnya yaitu akar 4 dikurang X kuadrat. Kotangen theta adalah 1 per tan theta, jadi kita cari tan theta. Tan theta yaitu depan per samping. Jadi tan theta sama dengan X per akar 4 dikurang X kuadrat. Jadi kotangen theta sama dengan kebalikan dari tan theta atau 1 per tan theta, yaitu akar 4 dikurang X kuadrat per X. Jadi integral dari dx per X kuadrat dikali akar 4 dikurang X kuadrat adalah minus akar 4 dikurang X kuadrat per 4X ditambah C. Untuk bagian B, kita punya integral dx per X dikali akar X kuadrat dikurang 4. Dimana bentuknya ini mengikuti A berpangkat 2 dikurang, X berpangkat 2 dikurang A berpangkat 2. Yang bentuknya itu dia X sama dengan A secant theta. Jadi di sini A-nya adalah 2. Jadi X sama dengan 2 secant theta, turunan terhadap X-nya yaitu 2 secant theta tan theta d theta. Kita ganti jadi 2 secant theta kali tan theta per X-nya 2 secant theta akar 2 secant theta kuadrat dikurang 4 d theta. Kita jabarkan semuanya, jadi integral 2 secant theta tan theta per 2 secant theta akar 4 secant theta kurang 4. 4-nya dapat kita keluarkan menjadi 4 dikali secant theta dikurang 1. Ingat identitas trigonometri, ada secant kuadrat theta sama dengan tan kuadrat theta ditambah 1. Jadi secant kuadrat theta dikurang 1-nya ini kita jadikan akar 4 tan kuadrat theta, dimana akar 4 tan kuadrat theta-nya bisa kita tuliskan menjadi 2 tan theta
pangkat 2. Jadi kita dapat 2 tan theta. Nah, di atas ada 2 secant theta tan theta per 2 secant theta dikali 2 tan theta. 2-nya habis, secant theta-nya habis, tan-nya habis. Jadi tersisa hanya 1/2. 1/2 d theta. Jadi sama dengan 1/2 integral d theta. Di mana integral d theta adalah theta. Jadi karena kita punya tadi di awal x sama dengan 2 secant theta, kita pindahkan 2-nya ke sisi kanan. Jadi secant theta sama dengan x/2, di mana theta-nya sama dengan arcus secant x/2, atau bisa juga kita tuliskan secant inverse x/2. Sini saya pakai arcus, jadi integral dx per x akar x kuadrat dikurang 4 sama dengan 1/2 arcus secant x/2 ditambah c. Untuk soal nomor 4, di sini ada integral dx per x kuadrat dikurang 4. Jadi untuk nomor 4 ini kita menggunakan teknik pengintegralan, integral atau pengintegralan fungsi rasional. Nah, jadi untuk bagian A kita tuliskan kembali fungsinya 1 per x kuadrat dikurang 4 sama dengan 1 per x ditambah 2 dikali x dikurang 2. Berarti ini adalah faktor linear. Karena faktornya pangkat ringnya x. Karena x kuadrat dikurang 4 itu faktornya x ditambah 2 dikali x dikurang 2. Selanjutnya kita pecah ini menjadi a per x ditambah 2 ditambah b per x dikurang 2. Dan seluruh ruasnya ini kita bagikan dengan faktor ini. Jadi x tambah 2 dikali x dikurang 2 dibagi x tambah 2 dikali x dikurang 2 dikali 1, begitu kan. Jadi dapat 1 sama dengan a dikali x kurang 2 ditambah b dikali x tambah 2. Kita dapat persamaan. Nah, dari persamaan ini kita akan mencari nilai a dan b. Kita masukkan untuk x sama dengan 2 ke persamaan. 1 sama dengan 2 dikurang 2, 0, jadi a-nya sama dengan 0. B, 2 ditambah 2, 4, sama dengan 4b. Jadi 1 sama dengan 4b, di mana b-nya sama dengan 1/4. Untuk x sama dengan minus 2, kita masukkan x-nya 1 sama dengan a, minus 2 dikurang minus 2, minus 4a. B, minus 2 ditambah 2, 0, jadi b-nya sama dengan 0. Jadi kita dapat untuk x sama dengan minus 2, 1 sama dengan minus 4a. A sama dengan minus 1/4. Kita dapat a dan b-nya. Selanjutnya kita kasih masuk ke bentuk yang tadi kita pisah untuk mendapat fungsi rasionalnya dan kita integralkan. Jadi integral minus 1/4 per x ditambah 2 dx ditambah integral 1/4 per x dikurang 2 dx. Minus 1/4 dan positif 1/4-nya kita keluarkan karena dia konstanta, jadi minus 1/4 integral 1 per x tambah 2 dx ditambah 1/4 integral 1 per x dikurang 2 dx. Nah, jadi bentuk minus 1/4 ln mutlak x ditambah 2 ditambah 1/4 ln mutlak x dikurang 2 ditambah c. Untuk bagian b di sini ada integral x berpangkat 2 per x kuadrat dikurang x dikurang 6
dx. Cara pengerjaannya ini karena pangkat di atas dan pangkat di bawahnya sama, kita lakukan pembagian cukup banyak atau polinom. Jadi kita tuliskan x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang x dikurang 6. Jadi faktorial sini adalah 1. 1 dikali x kuadrat dikurang x dikurang 6. Jadi ini habis. 0 dikurang-kurang minus x didapat x ditambah 6. Ingat, bentuk dari polinom pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Jadi di sini ini hasil bagi, pembagi, dan sisanya. Jadi kalau kita tuliskan bentuknya ini, ingat hasil bagi ditambah sisa per pembagi. Kalau kita bentuk seperti ini, jadi hasil bagi ditambah pembagi ditambah sisa per pembagi. Begini cara menyusun seperti ini. Yang ini lagi yang akan kita selesaikan bentuknya. Jadi x tambah 6 per x kuadrat dikurang x dikurang 6. Bentuk x kuadrat dikurang x dikurang 6 kita faktorkan menjadi x ditambah 2 dikali x dikurang 3. Dan kita pecah menjadi a per x ditambah 2 ditambah b per x kurang 3. Seluruh ruasnya kita bagi dengan faktornya, yaitu x ditambah 2 dikali x dikurang 3. Jadi kita dapat persamaan x ditambah 6 sama dengan a dikali x dikurang 3 ditambah b dikali x ditambah 2. Jadi suatu persamaan. Dan kita masukkan nilai-nilai pembuat 0 ke dalam persamaannya ini, atau nilai-nilai yang menyebabkan 0 pada faktornya. Jadi untuk x sama dengan 3, kita masukkan 3 ditambah 6 9, dan di sisi sininya 3 dikurang 3 0, jadi a nya 0. B 3 ditambah 2 5. B jadi dapat B sama dengan 9 per 5. Dan untuk x sama dengan minus 2 ditambah 6 4. A minus 2 minus 3 minus 5a, minus 2 tambah 2 0, jadi B nya 0. Didapat 4 sama dengan minus 5a, a sama dengan minus 4 per 5. Setelah kita dapat a dan b nya, kita masukkan ke sini dan kita lakukan pengintegralan. Jadi integral dari x kuadrat per x kuadrat dikurang x dikurang 6 dx sama dengan dalam kurung 1 ditambah x ditambah 6 per x kuadrat dikurang x dikurang 6 tutup kurung dx. Kita tuliskan kembali integral 1 dikurang bentuk yang ini minus dalam kurung minus 4 per 5 per x ditambah 2 ditambah 9 per 5 per x dikurang 3 tutup kurung dx. Kita kerjakan masing-masing pengintegralannya. Jadi integral dx minus ketemu minus positif, integral 4 per 5 x tambah 2 dx dikurang integral 9 per 5 per x dikurang 3 dx. Nah 4 per 5 dan 9 per 5 yang kita keluarkan, jadi integral dx ditambah 4 per 5 integral 1 per x tambah 2 dx dikurang 9 per 5 integral 1 per x dikurang 3 dx. Untuk menyelesaikannya kita gunakan permisalan. Jadi hasil akhirnya kita dapat sama dengan x ditambah 4 per 5 ln mutlak x ditambah 2 dikurang 9 per 5 ln mutlak x dikurang 3 ditambah c.